Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas soal Kirchhoff Voltage Law multiloop dengan dua sumber tekanan. Bunyi soalnya yaitu, pada rangkaian berikut, jika R1 sama dengan R2 sama dengan R5 dengan nilainya yaitu 2 ohm dan R3 sama dengan R4 sama dengan R6 dengan nilainya yaitu 4 ohm dan kapasitor dalam keadaan tunak. Dalam keadaan tunak di sini berarti kapasitor tersebut dalam keadaan penuh. Berarti kapasitor tersebut dapat kita abaikan. Jadi C-nya bisa kita hilangkan, kita abaikan. Ya, suruhannya yaitu tentukan I yang melewati R1 dan I yang melewati R2 serta I yang melewati R3. Jadi, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu kita menentukan arah loopnya. Di sini saya tentukan arah loopnya searah dengan jarum jam. Jadi, arah loopnya begini, searah dengan jarum jam. Ini loop 1, ini loop 1 dan loop 2-nya juga sama searah dengan jarum jam. Ini loop 2. Ini loop 2-nya. Loop 2-nya. Loop 2. Ya. Dapat kita lihat di sini bahwa arah loopnya searah dengan jarum jam. Ya. Langkah kedua, kita dapat menggunakan hukum dari Kirchhoff Current Law. Kirchhoff Current Law. Bunyi hukumnya yaitu setiap arus yang masuk pada suatu rangkaian nilainya akan sama dengan arus keluar dari rangkaian tersebut. Di sini dapat kita lihat arusnya mengalir dari arah sini. Dari arah sini. Berarti di sini I1-nya. Di sini dia mengalir. Sini berarti sini I1-nya. I1-nya di sini. Di sini ada percabangan. Berarti arus I1 ini akan terbagi menjadi dua bagian di sini. Berarti ini yang satu dia akan turun ke bawah, ini I2-nya, yang satunya dia akan ke sana. Ini I3-nya. I3-nya. Ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff Current Law, yaitu jika ini I1-nya masuk berarti dia akan nilai I1 ini akan sama dengan I2 tambah I3. Di sini kita bisa tulis I1 sama dengan I2 tambah I3. Ini kita bisa tuliskan dia ini persamaan 1. Persamaan 1. Yang kedua kita tinjau loop 2-nya. Loop 2. Loop 1-nya. Kita tinjau loop 1-nya terlebih dahulu. Loop 1-nya. Loop 1. Loop 1. Ya, di sini loop 1-nya mengalir, arah loop 1-nya dari kutub positif
dari kutub positif dia menuju kutub negatif. Berarti nilai dari epsilonnya positif. Berarti nilai dia mengalir melewati 18 volt, nilai epsilonnya positif, berarti 18 ini positif, 18 dia akan ke R1. Arah putarnya begini, berarti dia akan ke R1. Karena R1 dia melewati R1 searah dengan arah arus ini, maka nilai dari I1 kali R1 ini negatif. Berarti min R1 nya 2 ohm, berarti min 2 kali I nya I1, berarti min 2 kali I1. Terus dia akan mengalir ke bawah di sini. Ini juga sama, arahnya searah dengan arah arus, berarti min juga, min nilai R2 nya 2 ohm juga, 2 I. Di sini I nya I2 karena dia berada di sini, dia dialiri oleh arus I2, berarti 2 kali I2, 2 kali I2. Terus dia akan menuju ke sini. Di sini R6. R6 ini juga sama searah dengan arah arus, berarti nilainya minus juga. Di sini dia akan dialiri oleh arus I1 yang sama. Ini I1 ini dia akan berpencar di sini. I3 dan I2 ini dia akan bergabung lagi di sini, berarti arus yang di sini sama dengan arus yang di atas, jadi I1. Berarti R6-nya 4 ohm, 4 kali I1 sama dengan 0. Jadi kita gabungkan I1 dan I1, berarti 18 kurang 6 kali I1 kurang 2I2 sama dengan 0. Ini jika I1 nya kita pindah ruas ke sebelah sini, maka nilai 6 I1 nya menjadi positif. Jadi bisa kita tulis 18 kurang 2 kali I2 sama dengan, karena ini kita pindah ke ruas sebelah kanan, maka nilainya positif. 6 I1. Lalu jika kita hanya mencari nilai I1 nya, maka nilai I1 sama dengan 18 kurang 2 I2 dibagi 6. Ini adalah nilai I1 nya. Kenapa dibagi 6? Karena untuk menghilangkan 6 ini, 6 pada ruas kanan, berarti kedua ruasnya kita bagi dengan 6. Ini bagi 6 habis, sedangkan 18 kurang 2i, 18 kurang 2i ini kita bagikan juga dengan 6. Kedua ruas dibagi 6. Berarti nilai I1 nya sama dengan 18 kurang 2i2 per 6. Ini kita bisa tuliskan dia persamaan 2. Ini persamaan 2. Persamaan 2. Lalu yang berikut kita tinjau loop 2-nya.
loop 2-nya. Loop 2. Loop 2. Di sini loop 2 arah loopnya dia dari kutub positif menuju kutub negatif juga, berarti nilai epsilonnya juga positif, berarti 12 nya positif. 12 ini dia akan arahnya akan menuju ke bawah, menuju ke R5. R5 ini berarti ini kutub positifnya di sini, ini kutub negatifnya. Karena dia masuk ke kutub negatif, arusnya dia masuk ke kutub negatif, maka nilai R5 dia masuk ke kutub negatif, maka nilai R5 positif. Jadi tambah nilai R5 2 kali ini arus yang mengalir di sini adalah arus I3. Karena ini terangkai secara seri, maka arus yang mengalir ke sini sampai dengan ke sini juga sama, arusnya sama. Karena jika suatu rangkaian dirangkai secara seri, berarti yang sama adalah nilai arusnya. Ya, berarti sini positif, ini dikali dengan I3 karena arusnya sama. I3 sama ini juga, ini berarti negatifnya di sini, positifnya di atas. Berarti dia masuk ke resistor negatifnya, berarti plus juga, tambah nilai R2-nya 2 ohm, 2 kali arus yang mengalir di sini bukan lagi I3, karena I3 hanya mengalir di sini dan dia akan bertemu dengan arus I2 ini di sini. Berarti arus yang mengalir di sini adalah I2, berarti 2 kali I2, lalu dia akan ke atas ke sini, berarti di sini berarti di sini positif, ini yang negatif, berarti nilainya minus karena dia masuk ke kutub positif, berarti kurang nilai I3-nya 4 ohm, 4 kali ini arus yang mengalir yaitu I3 kali I3, dan dia akan ke sini, berarti sama juga, ini positif negatif, berarti nilainya minus, kurang nilai R4-nya 4 ohm, 4 kali I3, harusnya yang mengalir juga sama I3 di 3. Ya, lalu kita gabungkan yang sejenis I3 berarti 12, ini positif 2 I3 kurang 4 I3 kurang 4 I3, berarti minus 6 I3 tambah 2 I2, ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0, ini sama dengan 0 ya. Jika kita pindahkan I3 nya ke ruas kanan, maka akan menghasilkan I2 12 tambah 2 I2 sama dengan ini pindah ruas, maka menjadi positif, berarti positif 6 I3. Lalu jika kita hanya mencari nilai I3 nya, berarti I3 sama dengan 12
tambah 2 I2 per 6 sama dengan I3. Kenapa per 6? Karena sama juga dengan di atas, kita mau menghilangkan 6 ini, berarti kedua ruas kita bagikan dengan 6, berarti hasilnya 12 tambah 2I2 per 6. Berarti ini kita bisa tulis persamaan yang ketiga ya. 3, ini persamaan 3. Lalu langkah berikutnya kita akan substitusikan persamaan 2 dengan persamaan 3 ke persamaan 1. Jadi kita akan substitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Persamaan satunya tadi yaitu I1 sama dengan I2 tambah I3. Jadi pada persamaan 2 tadi, nilai I1 yang kita dapatkan yaitu 18 kurang 2 I2 per 6. Nilai I1 nya tadi yaitu 18 kurang 2 I2 per 6 sama dengan nilai I2 nya tadi belum kita dapatkan, I2 tambah pada persamaan 3 tadi kita sudah mendapatkan I3 nya, berarti tambah, kita substitusikan persamaan 3 nya, tambah 12 I3 nya yang kita dapatkan tadi yaitu 12 tambah 2 I2 per 6. Jika sudah begini, kita bisa dapat menghilangkan 6 ini dengan cara membagi kedua ruas dengan 6. Jadi mengali kedua ruas dengan 6. Jadi jika ruas ini kita kalikan dengan 6, maka tinggal 18 kurang 2 I2 sama dengan ini I2 nya kita kali dengan 6 juga, berarti 6 I2 ini kita kalikan dengan 6, berarti 6 per 6 nya bisa kita coret, berarti tinggal 6 I2 tambah tinggal 12 tambah 2 I2 ya. Setelah itu kita kelompokkan yang sejenis, yang ada variabel I2 nya kita kelompokkan, yang tidak ada kita kelompokkan. Berarti 12 ini pindah ruas ke sini, kita kelompokkan di sini, berarti ini tinggal 18 kurang 12, karena ini positif pindah ke sini menjadi minus. Begitupun dengan 2I2 ini kita pindahkan ke sini sama dengan
6I2 tambah 2I2 yang ini, 2I2 ini minus 2I2 ini kita pindahkan ke sini menjadi positif 2I2. Ya, berarti ini 18 kurang 12 6, hasilnya 6 sama dengan 6I2 tambah 2I2 tambah 2I2, berarti 6 tambah 2 tambah 2 10 10I2, berarti I2 nya sama dengan 10 per 6. 10 bagi 6 sama dengan 0,6 ampere. Berarti nilai I2 yang kita dapat yaitu 0,6 ampere. Setelah itu kita substitusikan nilai I2 ini ke persamaan 3 ini, persamaan ini. Berarti ini kan nilai I3 tadi kan, persamaan 3 tadi kan bunyinya I3 sama dengan 12 tambah 2 I2 per 6. Berarti jika kita substitusikan I2 dengan 0,6 menjadi I3 sama dengan 12 tambah 2 kali 0,6 per 6. I3 sama dengan 2 kali 0,6 kita cari 2 kali 0,6. 2 kali 0,6 yaitu 1,2 tambah 12 jadi 13,2. 13,2 bagi 6. 13,2 bagi 6 hasilnya 2,2 ampere. Berarti nilai I3 nya yaitu 2,2 ampere. Sedangkan untuk I1 nya pada persamaan 1 tadi yaitu I1 sama dengan I2 tambah I3. Berarti I1 sama dengan I2 nya 0,6 tambah I3 nya 2,2. Berarti 0,6 tambah 2,2 itu 2,8 ampere. Nilai I yang mengalir pada R1 yaitu 2,8 ampere. Nilai I yang mengalir pada R2 yaitu 0,6 ampere, dan nilai I yang mengalir pada R3 yaitu 2,2 ampere. Ya, sekian video pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih.